Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putu Widiastari dengan NIM 5014030058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi sesi 7 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Pertanyaannya adalah, di suatu sekolah dasar di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains. Sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Cari dan temukan artikel ilmiah terindeks Sinta atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan atau rumusan masalahnya dan bab hasil dan juga pembahasan. Artikel ilmiah yang saya temukan ada 3. Judul yang pertama adalah Teachers' Perspectives on Gender Representation in Materials or Elementary Context. Judul yang kedua, Gender Inclusiveness in Student Learning Materials. Judul yang ketiga, Knowledge of Primary School Teachers on Gender Bias in Textbooks. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pendahuluannya. Bagian A, latar belakang. Isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar masih perlu menjadi perhatian penting di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di sejumlah sekolah dasar, guru seringkali tanpa sadar memberikan porsi perhatian lebih kepada siswa laki-laki, terutama dalam mata pelajaran sains. Fenomena ini tampak dalam alokasi waktu berbicara di depan kelas, pemilihan siswa yang diminta menjawab pertanyaan, hingga kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih cocok bagi laki-laki. Sementara itu, siswa perempuan seringkali mendapat kesempatan lebih sedikit untuk berpartisipasi aktif, yang pada akhirnya dapat memengaruhi motivasi dan rasa percaya diri mereka terhadap pelajaran sains. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa representasi gender dalam bahan ajar dan praktik pembelajaran masih belum seimbang. Hasana, Lestari, dan Hendriani menemukan bahwa banyak buku pelajaran dasar di Indonesia menampilkan tokoh laki-laki lebih dominan dibandingkan tokoh perempuan dalam konteks sains, teknologi, dan kepemimpinan. Hal ini dapat memperkuat stereotip bahwa bidang-bidang tersebut lebih cocok untuk laki-laki. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan inklusif. Namun, pengetahuan dan kesadaran guru terhadap bias gender masih bervariasi. Sebagai guru menyadari ketimpangan tersebut, tetapi belum mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran yang setara. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap sejauh mana kesadaran guru dan representasi gender dalam pembelajaran memengaruhi motivasi belajar siswa, khususnya dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam analisis ini adalah 1.
Bagaimana bentuk ketimpangan gender yang muncul dalam praktik pembelajaran sains di sekolah dasar? 2. Bagaimana representasi gender dalam bahan ajar memengaruhi partisipasi dan motivasi belajar siswa perempuan? 3. Bagaimana persepsi dan pengetahuan guru terhadap bias gender dalam pembelajaran, serta upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara. Hasil dan pembahasannya dari judul yang pertama, penelitian Rusmawati 2024 menyoroti pandangan guru terhadap representasi gender dalam bahan ajar di sekolah dasar. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar guru menyadari adanya dominasi karakter laki-laki dalam teks dan ilustrasi buku pelajaran. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di kelas. Guru masih sering memberikan peran aktif kepada siswa laki-laki ketika menjelaskan atau mendemonstrasikan percobaan sains. Akibatnya, siswa perempuan merasa kurang percaya diri dan enggan untuk tampil. Peneliti merekomendasikan agar guru diberikan pelatihan mengenai pendidikan sensitif gender, serta pengembangan modul ajar yang menampilkan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang ilmu. Hasil dan pembahasan pada judul yang kedua, studi ini menganalisis isi buku pelajaran dari berbagai jenjang dan menemukan bahwa representasi tokoh laki-laki mendominasi hingga 70% dalam konteks aktivitas produktif seperti kegiatan ilmiah dan kepemimpinan. Sementara tokoh perempuan lebih sering digambarkan dalam peran domestik seperti mengurus rumah tangga atau membantu keluarga. Dalam pembahasannya, penulis menyatakan bahwa bias tersebut dapat membentuk pola pikir siswa sejak dini bahwa laki-laki memiliki kapasitas lebih besar di bidang sains dan teknologi. Ketimpangan ini turut memengaruhi minat dan motivasi siswi terhadap pelajaran yang dianggap maskulin. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pengembang, kurikulum, dan penerbit buku melakukan audit gender secara berkala untuk memastikan kesetaraan representasi. Hasil dan pembahasan pada judul yang ketiga. Ramahwati 2023 meneliti tingkat pemahaman guru SD mengenai bias gender dalam buku pelajaran dan praktik kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 45% guru yang mampu mengidentifikasi bias gender secara kritis dalam materi ajar. Sebagian guru menganggap ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang alami. Pembahasan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya program pelatihan kesetaraan gender di sekolah dasar. Guru yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih aktif melibatkan siswa perempuan dalam diskusi, eksperimen, dan tugas proyek sains. Dengan demikian, peran guru sebagai agen perubahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian, sintesis dan pembahasan umum. Ketiga artikel di atas secara konsisten menunjukkan bahwa bias gender dalam pendidikan dasar masih terjadi, baik pada bahan ajar maupun dalam praktik pembelajaran di kelas. Representasi laki-laki yang lebih dominan dan pemberian kesempatan yang tidak seimbang berdampak langsung pada motivasi belajar siswi dalam bidang sains. Guru berperan penting dalam mengubah pola tersebut melalui pendekatan pembelajaran yang setara, seperti penggunaan strategi gender responsif, pedagogi, rotasi kesempatan berbicara, dan pemberian contoh tokoh perempuan inspiratif di bidang sains. Dengan demikian, tercipta suasana belajar yang mendorong semua siswa
tanpa memandang jenis kelamin untuk berkembang secara optimal. Demikianlah pemaparan jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Diucapkan terima kasih.